Cinta tak selalu datang dengan cara yang mudah. Kadang, ia hadir di tempat paling sederhana, dengan orang yang tak pernah kita duga. Inilah kisah Maya, janda cantik pemilik toko sembako, dan Rangga, pemuda tukang cilok keliling. Pertemuan mereka akan membuat hati kalian berdebar, tersenyum, dan ikut merasakan setiap dilema yang mereka hadapi. Halo sahabatku semua. Kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah janda yang selalu ingin ditemani Rangga tukang cilok keliling. Beginilah ceritanya. Di sebuah kampung kecil yang selalu ramai oleh suara anak-anak bermain dan pedagang keliling, berdirilah sebuah warung sembako sederhana. Warung itu milik seorang janda cantik bernama Maya, usia 37 tahun. Setiap pagi, Maya sibuk menata beras, gula, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya. Senyumnya ramah, tutur katanya lembut, membuat banyak orang betah berbelanja di situ. Walau hidupnya keras setelah ditinggal suami, Maya tetap terlihat tegar. Suatu sore yang panas, seorang pemuda dengan gerobak cilok berhenti di depan warungnya. Pemuda itu bernama Rangga, umur 30 tahun, tukang cilok keliling yang dikenal ramah tapi sederhana. Awalnya, Rangga hanya berniat membeli air minum karena haus. Tapi saat matanya bertemu dengan tatapan Maya, ada sesuatu yang membuat langkahnya mendadak kaku. Senyuman Maya terasa berbeda, menimbulkan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Maya sendiri juga merasa aneh. Biasanya ia melayani pembeli dengan biasa saja, tapi melihat Rangga, hatinya justru bergetar. Ia melihat sosok pemuda yang sederhana, peluh di wajahnya, tapi sorot matanya jujur. Dalam hati kecilnya, Maya bertanya-tanya, kenapa pertemuan singkat ini terasa begitu berbeda? Rangga menyerahkan uang receh untuk membayar minuman. Tangannya sempat bersentuhan dengan tangan Maya. Sekejap saja, suasana jadi canggung. Tak ada kata-kata lebih, hanya senyum tipis dan tatapan yang saling tertahan. Sejak pertemuan itu, baik Maya maupun Rangga tak bisa berhenti memikirkan satu sama lain. Mereka tidak tahu, pertemuan sederhana sore itu adalah awal dari cerita panjang yang penuh kejutan, gosip, penolakan, dan keputusan besar yang akan mengubah hidup keduanya. Keesokan harinya, suasana warung Maya berjalan seperti biasa. Orang-orang datang silih berganti membeli sembako. Namun, di tengah ramainya pembeli, Maya melihat sosok yang tak asing mendorong gerobak ciloknya, berhenti persis di depan warung. Hatinya berdebar, karena itu adalah Rangga, pemuda yang kemarin sempat membuat pikirannya tidak tenang. Rangga awalnya ragu untuk masuk. Ia berdiri di depan pintu warung, mengusap keringat di dahinya. Ada rasa sungkan, takut dianggap aneh kalau datang lagi hanya sehari setelah kemarin. Tapi keberaniannya muncul. Dengan langkah pelan, ia masuk dan berpura-pura mencari sesuatu di rak. "Bu, ada sabun batang?" tanyanya pelan. Padahal, ia tahu sabun itu bukan barang yang benar-benar ia butuhkan. Maya menoleh sambil tersenyum tipis. "Ada, Mas. Ini," ucapnya sambil menyerahkan sabun. Tatapan mereka kembali bertemu. Ada jeda hening, seolah keduanya menahan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Untuk memecah kejanggalan, Rangga mencoba membuka percakapan. "Warungnya rame terus ya, Bu? Kayaknya orang-orang sini betah belanja di sini." Maya tertawa kecil. "Ya, syukur, Mas. Kalau rame, bisa buat makan anak-anak juga." Kalimat sederhana itu membuat hati Rangga hangat. Ia melihat Maya bukan hanya cantik, tapi juga wanita yang kuat berjuang demi keluarganya. Sementara itu, Maya memperhatikan caranya bicara. Rangga tampak gugup, namun sopan. Bukan sekadar basa-basi, ada ketulusan di balik perkataannya. Maya sempat heran, kenapa pemuda yang baru dikenalnya bisa membuat suasana hati jadi berbeda begini. Percakapan itu tidak panjang, tapi cukup untuk meninggalkan bekas.
Saat Rangga keluar sambil membawa sabun yang sebenarnya tidak ia perlukan, Maya hanya bisa tersenyum sendiri. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah pertemuan singkat ini akan terulang lagi? Yang tidak mereka sadari, langkah-langkah kecil ini adalah awal dari kedekatan yang akan menimbulkan banyak omongan di kampung, dan mungkin juga masalah besar. Hari-hari berikutnya, kehadiran Rangga di warung Maya semakin sering terlihat. Kadang hanya mampir sebentar, kadang duduk di depan sambil ngobrol ringan. Namun, kebersamaan itu ternyata tidak luput dari perhatian tetangga sekitar. Di sebuah kampung kecil, gosip selalu menyebar lebih cepat daripada angin. Beberapa ibu-ibu yang sering belanja mulai saling berbisik. Itu janda warung kok sekarang sering dekat sama tukang cilok ya? Nggak malu apa? Bisik seorang ibu sambil menutup mulutnya. Yang lain menimpali. Iya, padahal banyak laki-laki mapan di kampung ini. Masa milihnya sama tukang cilok? Obrolan itu terdengar sampai telinga Maya. Awalnya, Maya berusaha cuek. Ia berpikir orang hanya sekadar iri atau iseng. Tapi semakin hari, omongan itu makin jadi-jadi. Ada yang sengaja membeli di warungnya hanya untuk melihat apakah benar Rangga datang lagi. Bahkan ada yang terang-terangan menyindir. Wah, Bu Maya sekarang ada bodyguard baru ya, tukang cilok itu. Ucapan itu membuat Maya tersenyum kaku, meski di dalam hati terasa perih. Di sisi lain, Rangga juga mulai mendengar gosip itu. Beberapa pemuda kampung menertawakannya. Ngapain sih deketin janda? Pikir dulu deh, statusmu cuma tukang cilok. Kata-kata itu sempat membuat Rangga marah, tapi ia memilih diam. Ia tahu, membalas hanya akan memperkeruh keadaan. Maya sempat bimbang. Ia takut gosip ini akan merusak nama baiknya. Tapi setiap kali Rangga muncul dengan senyum tulus dan sikap apa adanya, rasa takut itu mendadak hilang. Hatinya justru semakin yakin bahwa kedekatan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih dalam, meski sulit dijelaskan. Namun, gosip di kampung bukan hal sepele. Semakin lama, semakin banyak yang memperhatikan. Suasana warung yang biasanya hangat, kini sering dipenuhi tatapan sinis. Dan dari sinilah, konflik besar dalam hidup Maya mulai terbuka perlahan. Hari itu suasana kampung ramai. Anak-anak berlarian sambil membawa jajanan. Di depan warung sembako Maya, gerobak cilok Rangga sudah terparkir. Kali ini, bukan hanya membeli minum atau sabun, Rangga datang dengan niat berbeda. Ia membawa sebungkus cilok hangat yang baru saja selesai dimasaknya. Bu, saya bawain cilok. Cobain ya, siapa tahu cocok di lidah. Ucap Rangga sambil menyerahkan plastik bening berisi cilok dengan kuah kacang kental. Maya sedikit terkejut. Biasanya ia hanya melayani pembeli. Tapi kali ini ia yang diberi sesuatu. Loh, ngapain repot-repot? Mas, saya kan bisa beli sendiri. Jawab Maya dengan senyum canggung. Rangga menggeleng. Nggak usah mikir begitu. Anggap aja saya pengen berbagi. Saya bikin sendiri kok. Suaranya terdengar tulus. Maya akhirnya menerima cilok itu. Ia mencicipinya di depan Rangga. Sesaat, ia mengangguk pelan. Enak, bumbunya pas. Nggak nyangka cilok bisa seenak ini. Rangga tertawa kecil. Wajahnya memerah menahan rasa malu, tapi juga senang. Sejak hari itu, perhatian-perhatian kecil Rangga semakin sering ia tunjukkan. Kadang membawakan buah, kadang sekadar membantu mengangkat karung beras ke dalam warung. Semua dilakukan tanpa diminta. Maya merasakan ketulusan yang jarang ia dapatkan sejak lama. Namun, di balik senyumannya, Maya tetap menyimpan rasa takut. Ia tahu gosip di kampung semakin ramai. Ada yang menyindir, ada pula yang terang-terangan mencibir. Bahkan beberapa pelanggan setia sempat menjauh karena tidak suka melihat kedekatan itu. Malam-malam Maya sering duduk sendirian di dalam warung, memikirkan apakah yang ia lakukan ini salah. Namun, setiap kali melihat Rangga datang dengan wajah tulus, hatinya seperti menemukan kekuatan baru. Perhatian sederhana itu justru menumbuhkan rasa yang sulit ia bantah. Pertanyaannya kini hanya satu. Apakah Maya siap menghadapi omongan orang demi sebuah ketulusan?
Maya sering duduk sendirian di warung saat malam mulai sepi. Lampu neon yang menggantung redup, rak-rak sembako yang hampir kosong, membuatnya teringat masa lalunya. Ia dulu punya kehidupan yang berbeda. Suaminya adalah lelaki pekerja keras, tapi hidup mereka tidak pernah mudah. Hingga suatu hari, suaminya meninggal mendadak akibat kecelakaan. Sejak saat itu, beban berat jatuh di pundak Maya. Selain harus membesarkan dua anaknya, Maya juga harus melunasi utang-utang peninggalan suaminya. Tidak jarang, ia harus menahan tangis saat menghitung uang hasil warung yang pas-pasan. Semua itu membuatnya tumbuh menjadi perempuan yang kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Sementara itu, Rangga pun bukan orang tanpa luka. Sejak remaja, ia sudah hidup mandiri. Ayahnya pergi entah kemana, ibunya jatuh sakit, sehingga ia harus bekerja apa saja untuk bertahan hidup. Dari buruh bangunan, kuli angkut, sampai akhirnya memilih berjualan cilok keliling. Meski sering diremehkan, Rangga tidak pernah menyerah. Baginya, kerja keras lebih mulia daripada hanya berharap belas kasihan orang lain. Kisah masa lalu mereka membuat keduanya punya kesamaan. Sama-sama tahu rasanya kehilangan dan diremehkan. Itulah yang secara diam-diam membuat Maya merasa nyaman ketika Rangga hadir di sekitarnya. Ada rasa bahwa ia tidak sendiri dalam menjalani hidup. Namun, kenyamanan itu justru menimbulkan dilema baru. Maya sadar betul, hubungannya dengan Rangga bisa menjadi bahan ejekan orang kampung. Baginya, beban masa lalu sudah cukup berat. Ia tidak ingin menambah masalah baru. Tapi setiap kali Rangga datang dengan wajah tulus dan perhatian kecil, hatinya kembali goyah. Seperti ada tarik-menarik antara logika dan perasaan. Maya bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia pantas merasakan kebahagiaan baru, atau sebaiknya menutup rapat hatinya demi menghindari masalah? Malam itu hujan turun deras. Angin kencang membuat daun pintu warung Maya berderak-derak. Air menetes deras dari atap seng yang sudah berkarat. Maya panik ketika melihat salah satu sudut atap bocor cukup parah, membuat air hujan masuk dan membasahi karung beras di rak bawah. Ia mencoba menutupnya dengan ember, tapi tetap saja air merembes kemana-mana. Di tengah kebingungannya, terdengar suara gerobak yang berhenti di depan warung. Rangga yang kebetulan lewat, langsung melihat Maya kerepotan. Tanpa pikir panjang, ia berlari masuk. "Bu, sini saya bantu," ucapnya dengan napas terengah. Rangga segera naik ke kursi, membuka terpal dari gerobaknya, lalu menutup bagian atap yang bocor. Hujan terus mengguyur tubuhnya hingga bajunya basah kuyup, tapi ia tetap berusaha. Maya berdiri di bawah, menatap dengan hati bergetar. Jarang sekali ada orang yang peduli padanya seperti itu. Saat Rangga turun dengan tubuh gemetar karena kedinginan, Maya buru-buru menyodorkan handuk kecil. "Mas, basah semua. Duduk dulu, saya bikinin teh hangat." Rangga menurut. Ia duduk di kursi kayu warung, menggigil sambil mencoba tersenyum. Maya masuk ke dapur kecil, menyiapkan teh manis panas. Saat ia kembali dan menyerahkan gelas, jari mereka kembali bersentuhan. Sekejap saja suasana jadi canggung. Mereka duduk berdua di warung kecil itu, ditemani suara hujan deras di luar. Tak ada kata-kata panjang, hanya keheningan yang penuh arti. Maya menunduk, mencoba menutupi debaran hatinya. Rangga menatap teh hangat di tangannya, berusaha menyembunyikan perasaan yang makin sulit ia kendalikan. Malam itu sederhana, tapi bagi mereka berdua, ada sesuatu yang berubah. Kehadiran Rangga bukan lagi sekadar pembeli atau tetangga, tapi seseorang yang membuat Maya merasa tidak sendirian lagi. Kedekatan Maya dan Rangga yang semakin terlihat mulai mengundang perhatian orang-orang penting di kampung. Salah satunya adalah Pak Herman, lelaki paruh baya yang cukup berpengaruh. Ia seorang juragan kaya, memiliki sawah luas, beberapa kios, dan dikenal suka menolong. Tapi semua orang tahu, kebaikannya selalu ada syarat. Sejak lama, Pak Herman menaruh hati pada Maya. Berkali-kali ia mencoba mendekati, menawarkan bantuan modal warung, bahkan pernah terang-terangan mengajak Maya menikah. Namun, Maya selalu menolak dengan halus. Ia tidak pernah merasa cocok, meski secara harta dan status, Pak Herman jauh lebih layak.
Suatu sore, ketika Rangga tampak duduk di depan warung sambil bercanda kecil dengan anak-anak Maya, kabar itu sampai ke telinga Pak Herman. Wajahnya langsung berubah merah padam. Apa? Janda itu sekarang dekat sama tukang cilok. Gerutunya kesal. Bagi Pak Herman, itu bukan hanya masalah perasaan, tapi juga gengsi. Bagaimana mungkin seorang wanita yang ia incar justru lebih memilih lelaki sederhana? Beberapa hari kemudian, Pak Herman sengaja mendatangi warung. Suasana langsung tegang. Maya menyapanya sopan, tapi ekspresinya kaku. Dengan nada tinggi, Pak Herman berkata, "Maya, kamu sadar nggak? Orang kampung ini sudah heboh. Nama kamu jadi bahan omongan. Kalau kamu terus-terusan dekat sama tukang cilok itu, kamu hanya akan mempermalukan diri sendiri." Maya terdiam. Di dalam hatinya ada rasa marah, tapi juga takut. Pak Herman melanjutkan dengan tatapan tajam. "Kalau kamu pilih dia, hidupmu akan penuh kesusahan. Kamu tahu sendiri, tukang cilok itu nggak punya apa-apa. Kalau sama saya, warung ini bisa lebih maju. Kamu tinggal pilih, mau masa depan yang jelas atau hidup terombang-ambing." Kata-kata itu menusuk hati Maya. Ia merasa ditekan, seolah tak punya hak memilih jalan hidup sendiri. Rangga yang mendengar cerita ini dari anak-anak kampung, hanya bisa mengepalkan tangan. Ia tahu, sejak saat itu perjuangannya untuk bersama Maya tidak akan mudah. Sejak kedatangan Pak Herman ke warung, hati Maya tidak tenang. Ucapan kasar yang menyinggung harga dirinya masih terngiang di telinga. Malam itu, ia duduk sendirian di dapur, menatap panci yang belum dicuci. Hatinya kacau. Di satu sisi, ia merasa lega karena ada Rangga yang selalu hadir dengan ketulusan. Tapi di sisi lain, ia takut tekanan Pak Herman dan omongan tetangga semakin membesar. Keesokan harinya, Rangga kembali mampir. Wajahnya cerah, seperti biasa. Ia tak tahu bahwa Maya sedang berusaha menjauh. Ketika Rangga mencoba membuka obrolan, Maya hanya menjawab singkat. Bahkan, ketika Rangga menawarkan bantuan mengangkat karung beras, Maya menolak dengan halus. "Nggak usah, Mas. Saya bisa sendiri." Rangga terdiam. Ada rasa aneh di hatinya. Beberapa kali ia mencoba bercanda, tapi Maya tetap dingin. Hingga akhirnya Rangga tak bisa menahan diri. "Bu, kenapa akhir-akhir ini kayak ngehindar dari saya? Saya salah ya?" Maya menunduk, menahan air mata. Ia ingin menjelaskan semuanya, tapi lidahnya keluh. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Aku takut, Rangga. Aku takut omongan orang makin jadi. Aku takut anak-anak ikut kena dampaknya." Kalimat itu membuat hati Rangga terasa diremas. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Jadi maksudnya, aku nggak pantas buat deket sama kamu? Kalau memang begitu, bilang aja langsung. Jangan bikin aku ngerasa diasingin begini." Maya menangis. "Bukan gitu, Mas. Aku nggak tahu harus gimana. Aku capek jadi bahan omongan." Pertengkaran pertama itu membuat suasana jadi kaku. Rangga akhirnya pergi dengan wajah kecewa, meninggalkan Maya yang hanya bisa menatap punggungnya menjauh. Malam itu, keduanya sama-sama terluka. Mereka mulai sadar, jalan yang mereka pilih tidak akan mulus. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, suasana antara Maya dan Rangga terasa dingin. Rangga jarang mampir ke warung, meski gerobaknya sering lewat di depan. Maya hanya bisa mengintip dari balik tirai, berharap pemuda itu berhenti sebentar. Tapi setiap kali melihat Rangga mendorong gerobaknya tanpa menoleh, hatinya semakin perih. Sampai suatu sore, ketika warung sudah agak sepi, Maya terkejut mendengar suara langkah tergesa di depan pintu. Rangga berdiri dengan wajah tegas, matanya penuh keberanian. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini, Bu. Aku harus jujur." Maya terdiam. Tangannya yang sedang merapikan botol minyak berhenti begitu saja. Rangga maju selangkah. Suaranya bergetar tapi jelas. "Aku serius sama kamu. Aku memang cuma tukang cilok. Penghasilanku juga pas-pasan. Tapi aku yakin,
Aku bisa bahagiain kamu kalau kamu mau percaya. Aku nggak peduli orang bilang apa. Yang penting hatimu. Maya menatap Rangga. Matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu menusuk dalam. Selama ini, ia sudah terbiasa dengan lelaki yang menilai wanita dari harta atau status. Tapi Rangga berbeda. Ia menawarkan ketulusan, meski tanpa janji manis. Namun, ketakutan Maya belum sepenuhnya hilang. Dengan suara pelan ia berkata, "Rangga, aku takut salah pilih. Aku nggak sanggup kalau anak-anakku jadi bahan ejekan karena keputusan ini." Rangga menghela napas panjang, lalu menatap Maya dalam-dalam. "Bu, hidup ini selalu ada omongan orang. Tapi kalau kita cuma nurut sama kata mereka, sampai kapanpun kita nggak akan bahagia. Aku cuma minta satu, jangan tutup hatimu buat aku." Suasana hening. Maya tidak menjawab, hanya menunduk sambil menahan tangis. Tapi dalam hatinya, kata-kata Rangga terpatri kuat. Sejak malam itu, ia mulai sadar, hubungan mereka bukan sekadar pertemuan biasa. Ini sudah masuk ke tahap pilihan hidup yang tidak bisa dianggap remeh. Malam itu, udara kampung terasa dingin. Maya baru saja menutup warung setelah seharian melayani pembeli. Ia duduk di kursi kayu, mencoba mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Namun, beberapa jam kemudian, suara gaduh di luar membuatnya terbangun. Pintu warung bergetar keras, seperti ada orang yang dengan sengaja mengguncangnya. Dengan hati-hati, Maya membuka jendela kecil. Matanya langsung melebar. Rak di depan warung sudah terguling, karung beras sobek, isi tumpah berantakan. Botol-botol kecap pecah, minyak goreng berceceran. Seseorang baru saja merusak warungnya. Maya panik, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Tak lama kemudian, Rangga yang kebetulan lewat dengan gerobaknya melihat keributan itu. Ia segera berlari masuk. "Bu, kenapa ini?" tanyanya cemas. Maya hanya bisa menangis, menunjuk beras yang tumpah di lantai. Dengan cepat Rangga ikut merapikan, mengangkat rak, dan menyingkirkan pecahan kaca. Saat suasana agak reda, Maya terduduk lemas di kursi. "Kenapa harus begini, Mas? Apa salahku sampai warungku dirusak?" Suaranya lirih. Rangga mengepalkan tangan. Ia tahu betul, ini bukan perbuatan orang sembarangan. Terlalu kebetulan, setelah gosip kedekatan mereka merebak, ancaman seperti ini muncul. Dalam hati, Rangga curiga ada orang yang sengaja ingin memisahkan mereka. "Bu, jangan takut. Selama aku ada, aku nggak akan biarin kamu sendirian hadapi semua ini," kata Rangga dengan nada tegas. Maya menatapnya. Matanya masih basah. Perasaan takut bercampur dengan haru. Malam itu, mereka berdua sibuk membersihkan sisa kerusakan. Hati Maya semakin yakin, Rangga bukan hanya sekadar lelaki yang mampir ke warung. Ia adalah seseorang yang benar-benar siap berdiri di sisinya, meski harus melawan tekanan yang semakin nyata. Namun, Maya juga sadar, kejadian ini hanyalah awal. Ujian yang lebih berat pasti menunggu di depan. Setelah kejadian perusakan warung itu, gosip di kampung semakin menjadi-jadi. Ada yang menuduh Maya sengaja mencari masalah, ada pula yang menyalahkan Rangga karena dianggap membawa sial. Tapi di balik semua cibiran, ternyata tidak semua orang menentang. Diam-diam, beberapa tetangga justru menunjukkan simpati. Suatu pagi, ketika Maya sedang menata ulang barang-barang yang rusak, datanglah Bu Ratna, seorang pelanggan lama. Ia melihat Maya sibuk membersihkan rak. Dengan suara pelan tapi penuh arti, Bu Ratna berkata, "Bu Maya, saya tahu banyak orang ngomong macam-macam. Tapi saya percaya, Mas Rangga itu anak baik. Saya sering lihat dia nolongin orang. Jangan goyah cuma karena omongan." Kata-kata itu membuat Maya tertegun. Selama ini ia hanya mendengar cemoohan. Baru kali ini ada yang memberi dukungan. Tak lama kemudian, seorang bapak tua langganan warung juga berkomentar serupa. "Kalau laki-laki mau bantu kamu pas susah, itu tandanya dia tulus. Jangan dilepas, Bu." Maya tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Ia merasa tidak sendirian lagi.
Dukungan kecil itu memberinya kekuatan baru untuk menghadapi gosip. Sementara itu, Rangga pun mendengar kabar baik. Beberapa ibu-ibu yang sering membeli cilok justru membelanya. "Mas, kamu itu rajin. Orang kaya kamu jangan minder. Janda itu berhak bahagia, siapapun pasangannya," ucap salah seorang pelanggan. Malam harinya, Maya dan Rangga sempat duduk berdua di depan warung. Angin malam berhembus pelan. Suasana tenang. "Mas, ternyata nggak semua orang benci sama kita. Ada juga yang dukung," ucap Maya lirih. Rangga menatapnya, lalu tersenyum lega. "Lihat kan? Artinya kita nggak salah. Yang penting kita percaya sama niat baik kita sendiri." Untuk pertama kalinya sejak semua gosip itu muncul, Maya merasakan harapan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu perjuangan belum selesai. Sebab dukungan itu masih sebatas bisikan, sementara penentangan terus datang secara terang-terangan. Hari-hari berjalan dengan suasana yang semakin campur aduk. Warung Maya tetap buka setiap pagi. Rangga tetap keliling dengan gerobaknya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Meski gosip masih beredar, keduanya justru semakin sering bertemu. Tidak ada janji khusus, tidak ada kata cinta, tapi setiap pertemuan seakan punya makna tersendiri. Rangga kadang datang hanya untuk mengantar plastik belanja atau sekadar membantu menata karung beras. Maya pun tidak menolak, meski ia selalu berusaha menjaga jarak agar tidak semakin jadi bahan omongan. Namun, dalam tatapannya, jelas sekali bahwa ia mulai nyaman dengan kehadiran Rangga. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang harga minyak yang naik, tentang cilok yang makin laris, atau tentang anak-anak Maya yang sebentar lagi masuk sekolah. Obrolan kecil itu justru terasa hangat. Rangga tidak pernah merayu atau menjanjikan hal muluk-muluk. Ia hanya hadir, mendengar, dan peduli. Bagi Maya, itu lebih dari cukup. Tapi kedekatan yang mereka jaga dalam diam tidak selalu berjalan mulus. Setiap kali Rangga terlihat terlalu lama di warung, ada saja tetangga yang melirik sinis. Bahkan pernah ada yang nyeletuk keras. "Wah, kalau terus begini, jangan-jangan ciloknya Mas Rangga laris bukan karena enak, tapi karena ada bonus janda cantik." Kalimat itu menusuk hati Maya, meski ia berusaha tersenyum seakan tidak peduli. Di malam hari, Maya sering termenung sendirian. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah perasaan ini salah? Ia sadar, rasa nyaman yang tumbuh di hatinya bukan lagi sekadar simpati. Diam-diam, ia mulai menaruh hati pada Rangga. Tapi bayangan wajah anak-anaknya, serta tatapan orang-orang kampung, membuatnya kembali bimbang. Sementara itu, Rangga pun merasakan hal yang sama. Setiap kali melihat Maya tersenyum kepadanya, hatinya semakin yakin bahwa ia tidak boleh mundur. Walau mereka belum pernah mengucapkan kata cinta, hubungan itu sudah berbicara lewat perhatian kecil yang tulus. Namun, mereka berdua tahu, cepat atau lambat, perasaan ini harus dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih rumit daripada sekadar tatapan diam-diam. Suasana warung mulai pulih setelah sempat dirusak. Barang-barang sudah kembali tertata, dan pembeli pun datang seperti biasa. Namun di tengah rasa lega itu, Maya dihadapkan pada kejutan yang membuat hatinya bergetar. Suatu sore, seorang pria berdiri di depan warungnya. Lelaki berusia 40-an, berpenampilan rapi dengan motor metik mewah. Maya tertegun. Itu adalah Pak Herman, kenalan lama sekaligus pemasok sembako yang dulu sempat menawarkan bantuan modal. "Bu Maya," sapa Pak Herman dengan senyum penuh percaya diri. "Warungnya sekarang ramai." "Ya? Saya dengar sempat ada masalah." "Kasihan sekali. Kalau saja dulu ibu terima tawaran saya, mungkin gak akan repot begini." Nada suaranya terdengar halus, tapi menyimpan sindiran. Maya menahan perasaannya. Ia tahu, Pak Herman bukan orang sembarangan. Ia punya modal besar, banyak kenalan, dan jelas-jelas menyimpan ketertarikan padanya sejak lama. "Kalau ibu mau, tawaran saya masih berlaku. Saya bisa bantu warung ini lebih maju. Ibu nggak usah repot lagi. Bahkan, kalau ibu berkenan, kita bisa jalan bareng lebih jauh," ucap Pak Herman dengan tatapan tajam, seolah memberi isyarat yang sulit ditolak. Maya kaget.
Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu maksud Pak Herman bukan sekadar bisnis. Tawaran itu terdengar seperti janji hidup nyaman, tapi dengan syarat yang berat, menyerahkan hatinya. Di luar, Rangga yang baru selesai keliling dengan gerobak cilok melihat percakapan itu dari kejauhan. Ia melihat Pak Herman berdiri terlalu dekat dengan Maya. Hatinya panas, tapi ia memilih menahan diri. Malamnya, Maya termenung sendirian. Tawaran Pak Herman memang menggoda. Dengan modal besar, warungnya bisa berkembang pesat. Anak-anaknya pun akan lebih terjamin. Tapi setiap kali wajah Rangga terbayang, ia merasa tenang dengan kesederhanaan. Hatinya kini terjebak di persimpangan antara memilih kenyamanan yang penuh risiko atau mempertahankan kebahagiaan kecil bersama lelaki sederhana yang benar-benar tulus. Sejak kedatangan Pak Herman, hati Maya semakin gelisah. Tawaran besar itu terus menghantui pikirannya. Sementara Rangga, yang sempat melihat dari kejauhan, mulai merasa harus mengambil sikap. Malam itu, setelah selesai mendorong gerobaknya, Rangga memberanikan diri datang ke warung Maya. Warung sudah sepi. Hanya ada cahaya lampu temaram yang menyinari rak-rak sembako. Maya duduk sendirian sambil menulis catatan kecil. Rangga berdiri di depan pintu, suaranya pelan tapi tegas. "Bu Maya, boleh saya bicara sebentar?" Maya menoleh, sedikit terkejut. "Mas Rangga, ada apa malam-malam begini?" Rangga menatapnya dalam, lalu menarik napas panjang. "Saya tahu, saya ini bukan siapa-siapa. Hanya tukang cilok keliling. Tapi sejak awal, saya tulus sama ibu. Saya nggak mau pura-pura lagi. Saya sayang sama ibu, dan kalau boleh, saya ingin jaga ibu sama anak-anak, meskipun dengan cara sederhana." Maya terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya bergetar hebat. Belum pernah ada lelaki yang berbicara sejujur itu padanya. Namun sebelum ia sempat menjawab, Rangga melanjutkan. "Saya tahu ada orang lain yang bisa kasih kenyamanan lebih. Tapi saya cuma bisa janji satu hal. Saya nggak akan ninggalin ibu." Air mata Maya hampir jatuh. Tapi sebelum ia bisa bereaksi, suara sepeda motor terdengar dari luar. Pak Herman datang kembali, membawa beberapa dus barang untuk ditawarkan. Ia langsung masuk tanpa permisi, dan mendapati Maya serta Rangga berdiri berhadapan. "Wah, kebetulan sekali. Mas tukang cilok juga ada di sini," ucap Pak Herman dengan nada meremehkan. "Bu Maya, saya rasa kita perlu bicara serius soal masa depan warung ini. Kalau sama dia, apa yang bisa ibu harapkan?" Suasana mendadak tegang. Maya terjebak di tengah dua lelaki dengan perbedaan dunia yang jelas. Satu menawarkan kenyamanan dan harta, satu lagi menawarkan ketulusan dan kebersamaan. Hatinya dipaksa untuk segera memilih. Tapi keputusan itu bukan hal yang mudah. Malam itu, suasana warung Maya benar-benar tegang. Pak Herman berdiri dengan percaya diri, sementara Rangga tetap tegak meski jelas terlihat gugup. Maya di tengah-tengah, matanya berkaca-kaca. "Bu Maya, saya bisa bantu semua kebutuhan ibu. Warung ini bisa lebih maju, anak-anak sekolah tanpa khawatir. Tinggal ibu bilang ya, semua beres," ucap Pak Herman, suaranya menekan, seolah memberi jalan keluar instan. Rangga langsung menyela. "Tapi Bu, semua itu ada harganya. Saya nggak punya apa-apa selain hati saya. Tapi saya janji nggak akan pernah ninggalin ibu. Saya cuma minta kesempatan buat buktiin." Kata-kata itu menusuk Maya. Ia menunduk, mencoba menahan air mata. Hatinya benar-benar di persimpangan. Kenyamanan dan masa depan yang lebih terjamin ada di depan mata. Tapi di sisi lain, ada ketulusan sederhana yang membuatnya merasa hidup kembali. Keheningan panjang membuat Pak Herman semakin tak sabar. "Jadi, ibu mau pilih siapa? Jangan buang waktu saya." Maya mengangkat wajahnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak Herman, saya hargai niat baik Bapak. Tapi saya nggak bisa menerima sesuatu yang bikin hati saya berat. Saya pilih jalan yang mungkin sederhana, tapi tulus. Saya pilih Mas Rangga." Pak Herman terdiam, wajahnya berubah tegang. Tanpa banyak kata, ia berbalik dan pergi dengan langkah keras.
Suara motornya meninggalkan halaman warung menjadi penanda akhir dari pilihannya. Rangga menatap Maya. Matanya berkaca-kaca, tidak percaya dengan jawaban itu. "Bu, apa ibu yakin?" tanyanya pelan. Maya tersenyum tipis, menahan tangis. "Saya sudah capek hidup penuh tekanan. Saya butuh ketenangan, bukan cuma harta. Dan saya yakin kamu bisa kasih itu." Malam itu, meski sederhana, terasa seperti titik balik hidup mereka. Bukan karena semuanya akan mudah, tapi karena untuk pertama kalinya, Maya berani memilih hatinya sendiri. Dari kisah Maya dan Rangga, kita bisa belajar bahwa hidup bukan hanya soal kenyamanan atau harta. Kadang, pilihan yang sederhana justru memberi kebahagiaan yang lebih tulus. Maya berani menentukan jalan hidupnya sendiri, meski banyak orang mungkin menganggap pilihannya salah. Cinta sejati tidak selalu datang dengan kemewahan, tapi hadir lewat ketulusan, kesetiaan, dan keberanian untuk tetap bertahan dalam keadaan sulit. Dan itulah yang akhirnya dipilih Maya, bukan karena ia butuh yang sempurna, tapi karena ia butuh yang benar-benar ada untuknya. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.